فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, qauluhu wa huwa kalamullah. Ucapan penulis, dan dia adalah ucapan Allah, yaitu Al-Quran. Hurufuhu wa ma'ani, baik huruf-hurufnya maupun maknanya. Makna itu suatu yang tidak terlihat, yang dibawa oleh huruf tersebut. Laisa kalamullahi al-huruf dunal ma'ani, dan bukanlah ucapan Allah Subhanahu wa taala semata-mata hurufnya tanpa maknanya. Walal ma'ani dunal huruf, bukan pula yang Al-Qur'an itu adalah maknanya saja tanpa hurufnya. Tapi Allah memang berbicara dengan keduanya, dengan huruf itu dan apanya? Makna yang dibalik kata tersebut. Wa hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah, dan inilah keyakinan ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya yang merupakan kalamullah huruf dan apanya? Makna yang dikandungnya. Jadi satu. Kedua-duanya dikatakan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, baik hurufnya maupun makna yang dibawa oleh apa ini? Huruf-huruf tersebut. Bukan hurufnya saja yang dari Allah atau maknanya saja yang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala takallama bil Qur'an bihurufihi wa ma'ani. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an dengan hurufnya dan maknanya. Dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya sifat dari Allah Subhanahu wa taala, huruf dan makna yang dibawa oleh huruf tersebut. Qauluhu laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani. Ucapan penulis, bukanlah Al-Quran itu, bukanlah ucapan Allah semata hurufnya tanpa maknanya. Wa hadza madhhabul mu'tazilati wal jahmiyah. Kalau itu mazhabnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kata mereka yang merupakan kalamullah hanya apanya? Hurufnya saja, maknanya itu tidak. Nah, li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan innal kalama, sesungguhnya ucapan itu laisa ma'nan, itu tidak ada maknanya, bukan makna. Yaqumu bidzatillah, bukan makna yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bal huwa syai'un min makhluqati, bahkan dia, kalam tersebut adalah sesuatu dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kas-sama'i wal ardi, seperti langit dan bumi. Wan naqah wal bait, seperti juga unta dan juga bait, rumah. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Sehingga Allah ciptakan kemudian Allah sandarkan kepada siapa? Dirinya. Naqatullah. Untanya siapa? Allah. Maknanya apa? Unta yang diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu. Baitullah. Rumah yang diciptakan oleh siapa? Allah. Sehingga kalamullah pun juga sama. Kalamullah artinya Allah ciptakan kalam, kemudian Allah sandarkan kepada siapa? Dirinya. Bukan sesuatu yang ada pada zatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya Mu'tazilah yang kemarin, Jahmiyah. Nah. Falaisa ma'nan qa'iman fi nafsihi, dia bukanlah berupa makna yang ada pada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Maknan itu lawannya apa ini? Zat, yang ada pada zat, bukan itu katanya. Memang Allah ciptakan terpisah dari apa ini? Dari zat. Kalau maknan itu nempel dengan apanya? Dengan zatnya. Nah, kata mereka bukan. Nah, kata mereka kalam itu adalah ucapan yang diciptakan oleh siapa? Allah. Allah ciptakan, berarti terpisah. Sesuatu yang diciptakan itu pisah dengan apanya? Dari penciptanya. Mana Anda jadi satu dengan yang menciptakan? Kita bikin meja. Mejanya terpisah atau menjadi satu dengan si pencipta mejanya? Terpisah. Kata mereka kalam juga sama seperti itu. Allah ciptakan kalam, berarti kalam itu terpisah dari siapa ini? Dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama seperti Allah menciptakan naqah, jadinya naqatullah, atau bait menjadinya apa? Baitullah. Fa kalamullah hurufun,
khalaqahallahu azza wajal. Sehingga kalamullah itu artinya adalah huruf-huruf yang Allah ciptakan. Wasammaha kalaman lah. Kemudian Allah sebutlah itu apa ini? Nama. Allah sebut dengan kalam. Kama khalaqan naqah wasammaha naqatallah. Sebagaimana Allah menciptakan unta, kemudian Allah beri nama apa? Naqatullah. Untanya siapa? Allah. Kama khalaqal baita wa sammaha baitallah, dan sebagaimana Allah menciptakan rumah, kemudian Allah bilang itu apa ini namanya? Baitullah. Rumah hasil ciptaannya siapa? Allah. Al-Qur'an kalamullah enggak? Iya, kalamullah kata mereka. Tapi kalam itu apa? Makhluk. Bukan merupakan makna yang ada pada zatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga idhofahnya kata mereka idhofah apa? Tasyrif. Nah, bukan idhofah sifat kepada apanya? Mausufnya. Bukan idhofah sifat kepada yang punya sifat. Walihada kanal kalamu indal jahmiyah wal mu'tazilah huwal huruf. Oleh karena itu yang merupakan kalam menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah adalah apa ini? Huruf. Huruf yang Allah ciptakan. Kemudian Allah beri nama ini apa? Kalamnya Allah. Lianna kalamullah indahum ibarah an hurufin wa aswat. Karena kalamullah menurut mereka adalah ungkapan dari huruf-huruf dan suara-suara. Khalaqahallah yang Allah ciptakan wa nasabaha ilaihi. Kemudian Allah sandarkan huruf dan suara tersebut kepada siapanya? Dirinya. Tasyrifan wa ta'ziman. Kok disandarkan kepada Allah? Dalam rangka untuk memuliakan dan mengagungkan suara dan huruf tersebut. Jadilah kalamullah. Sehingga bukan sifat, tapi makhluknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ciptakan? Huruf dan suara. Nah. Qauluhu walal ma'ani dunal huruf. Tidak pula sebaliknya. Tidak pula maknanya. Tidak pula Al-Quran itu hanya berupa makna tanpa mengandung apa? Huruf. Sebaliknya. Ini lawannya pendapatnya siapa ini? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan yang merupakan kalamullah apanya? Hurufnya. Tanpa apanya? Maknanya. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan. Nah, kalau ini sebaliknya, yang merupakan kalamullah apanya? Maknanya. Bukan hurufnya, enggak ada huruf dan suaranya. Nah, wa hadza mazhabul kullabiyah wal asy'ariyah. Dan ini adalah mazhabnya kullabiyah dan asy'ariyah. Fa kalamullah indahum ma'nan fi nafsihi. Sehingga menurut mereka kalamullah itu aslinya menurut mereka adalah suatu makna yang ada pada dirinya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diungkapkan, dikeluarkan dalam bentuk apa ini? Huruf. Sehingga kalamullahnya aslinya apa? Cuma apa ini? Hanya makna yang ada dalam apa ini? Dirinya Allah. Kemudian itulah yang diungkapkan, jadilah apa? Ibarah atau hikayah yang kemarin. Aslinya hanya berupa apa ini? Maknan. Hanya berupa makna yang ada pada diri siapa? Allah. Kemudian keluar, jadilah ibarah atau apa kemarin? Hikayah. Ingat kemarin kan pembahasan antara mazhabnya siapa ini? Kullabiyah dengan mazhabnya apa? Asy'ari. Enggak ada aslinya, enggak ada suaranya, enggak ada apanya. Hurufnya Allah berbicara itu enggak ada bagi. Makanya Al-Qur'an itu bagi mereka kalam nafsani. Nah, hanya ucapan di dalam apa? Jiwa. Kemudian dibentukkan, diungkapkan, dikeluarkan dalam bentuk apa? Huruf. Sehingga kalamullahnya aslinya hanya berupa apa ini? Maknan, tanpa apanya? Tanpa huruf. Keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah sebaliknya. Kalamullahnya hanya berupa apa ini? Huruf tanpa apa ini? Tanpa makna. Kenapa? Karena itu baru Allah ciptakan. Nah. Wa'lam ketahuilah. Belum. Fa kalamullah indahum ma'nan fi nafsihi summa khalaqa aswatan wa hurufan tadullu ala hadzal ma'na. Kemudian setelah itu Allah ciptakan huruf, suara dan huruf untuk menunjukkan makna yang ada dalam dirinya siapa ini? Allah itu. Supaya bisa diketahui oleh Jibril, supaya bisa diketahui oleh Nabi, dibentukkanlah ucapan dalam diri tersebut dalam bentuk apa ini? Suara dan huruf. Imma ibarah atau hikayah. Entah itu baik secara ibarah atau secara apa ini? Hikayah. Nah, kalau secara hikayah itu artinya apa kemarin? Sama persis. Nah, seperti apa ini? Seperti cermin, bayangan yang dipantulkan oleh apa ini? Cermin
atau dengungan dari apa? Pantulan dari apa ini? Suara. Nah, wa'lam anna Ibnul Qayyim rahimahullah, ketahuilah bahwasanya Ibnul Qayyim rahimahullah zakara annana idza angkarna annallaha yatakallam, bahwasanya kita kalau mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, faqad abtalna syara' wal qadar, maka sungguh kita telah membatalkan syariat dan qadar. Amma syara', adapun syariat, fali anna risalat innama ja'at bil wahyi, bahwasanya risalah itu datang melalui jalan apa ini? Wahyu. Kita dapat risalah Islam ini melalui apa ini? Wahyu. Wal wahyu kalamun muballaghun ilal mursal ilaihi. Sementara yang namanya wahyu adalah ucapan yang disampaikan kepada orang yang dikirimi ucapan tersebut. Itu namanya apa? Wahyu. Ucapan yang disampaikan kepada orang yang dikirim kepadanya. Fa idza nafainal kalam, kalau kita nafikan kalam, Allah enggak apa ini? Berbicara. Intafal wahyu. Maka enggak ada juga yang namanya apa ini? Wahyu. Orang enggak ada apanya? Berbicaranya. Berarti jelas enggak ada apanya? Wahyunya. Wa idzan tafal wahyu intafa apa? Syar. Kalau wahyunya enggak ada, berarti enggak ada juga apanya? Risalahnya. Sehingga kalau kita mengingkari kalamullah ini sama maknanya, akan berakibat kita secara enggak langsung membatalkan apa berarti ini? Syariat. Karena syariat datangnya dari apa ini? Wahyu. Dan wahyu berasal dari adanya apa ini? Ucapan. Kalau kita bilang Allah enggak punya kalam, sifat kalam, berarti kita membatalkan apanya? Membatalkan apanya? Hah? Kalau kita bilang Allah enggak punya sifat berbicara, berarti kita membatalkan apanya? Syariatnya. Nah, ini sisi kenapa dikatakan oleh Ibnu Qayyim kalau kita menolak sifat berbicara ini bagi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sama saja kayak menolak apanya? Syariat. Karena syariat datangnya melalui apa? Wahyu. Dan wahyu hanya ada jika ada sifat apa ini? Berbicara, kalam. Amal qadar. Adapun qadar, fali annal khalq yaqa'u bi amrihi. Qadar itu takdir. Adalah dikarenakan makhluk itu terjadi, penciptaan itu terjadi dengan perintah dari siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang kun, maka dia apa ini? Jadi. Ya kan? Allah bilang kun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah itu, perintah Allah itu hanya tinggal bilang kun, kemudian apa ini? Jadi sesuatu itu. Bi qaulihi kun fayakun. Dengan ucapan Allah kun, maka apa ini? Jadilah. Ya, kun fayakun ini bukan jadi satu. Perintahnya cuma apa ini? Kunnya saja. Fayakun ini hasilnya. Kun ini perintahnya. Hasilnya apa? Fayakun. Maka dia pun jadi. Itu loh. Jangan jadikan satu. Kun fayakun bukan satu paket. Bukan. Perintahnya cuma apa ini? Nggak ada perintahnya kun fayakun itu. Nggak ada. Perintahnya cuma apa ini? Kun fayakun ini apanya? Akibat dari hasil dari apa? Kun tadi. Nah. Fayakun. Maka jadilah dia. Kama qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an yaqulahu kun fayakun. Sehingga kalau dibilang Allah enggak berbicara, ada enggak makhluk penciptaan ini? Semua perintah ini ada enggak jadinya? Enggak ada. Jelas enggak ada ucapan apa ini? Kun. Kalau enggak ada kun berarti enggak ada apa? Enggak ada penciptaan. Ini akibat kita menolak apa? Sifat kalam. Risalah enggak ada, penciptaan pun apa? Enggak ada. Karena semua yang ada ini hasil dari apa ini? Kun, dan kun adalah sifatnya apa ini? Allah semua sifat kalam. Makanya luar biasa kata Ibnu Qayyim, kalau kita menolak sifat, menafikan dari Allah sifat berbicara, maknanya kita membatalkan apa ini? Risalah, dan juga membatalkan apa ini? Penciptaan. Membatalkan risalah kenapa? Karena risalah adanya hasil apa ini? Wahyu, dan wahyu hasil dari apa? Kalam. Membatalkan penciptaan juga sama. Takdir segala macam itu dari hasil penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah hasilkan dari ucapan apa? Kun. Ya kalau nggak ada kalam berarti nggak ada apa? Kun. Nah, Masya Allah, dengan ini selesai. Tinggal keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kesimpulannya bahwasanya yang merupakan kalamullah itu adalah makna dan juga apanya? Hurufnya. Huruf dan makna yang dibawa oleh huruf itu semuanya kalamullah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hurufnya saja, bukan hanya apanya? Maknanya saja seperti keyakinannya Asy'ariyah. Nah, udah nggak yang punyanya ahli bid'ahnya, kalau nggak hafal nggak apa-apa, kalau nggak paham yang penting diyakini keyakinannya siapa ini? Ahlussunnah, bahwasanya yang kalamullah itu apanya? Huruf dan apanya? Maknanya. Dua-duanya merupakan kalamullah. Nah,
Itu satu kesatuan. Yang namanya huruf pasti membawa ini makna. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Adapun lanjutan itu pas selesai ini. Ya, pasal baru. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.